ini, Vietnam pun merasakan sendiri. Meski pakai skuad terbaiknya saat melawan tim U22 Indonesia, mereka tak bisa bantai-bantai dan hanya menang beruntung dengan skor 1-0 saja. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, jadwal untuk timnas Indonesia akan melawan Filipina pada tanggal 21 ini. Masih ada berbaki 4 hari lagi untuk Indonesia membuat persiapan dan berlawan ataupun bermain di Stadion Manahan Solo. Nah, ini yang kita nantikan, karena ini kalau Indonesia menang dia akan ke semifinal, tetapi kalau kalah kemungkinannya Filipina dan Vietnam akan lolos ke semifinal. Tetapi saya optimis, saya yakin dan kita doakan Indonesia akan beroleh kemenangan. Dan baru-baru ini walaupun Vietnam menang melawan Indonesia ini dengan hanya menggunakan pemain U22, Vietnam begitu sulit sekali untuk mengalahkan Indonesia sebenarnya. Jadi walaupun tim Indonesia guna 22 tahunnya ke bawah U22 ini sudah sulit dikalahkan, apatah lagi kalau timnas senior yang main. Jadi ini yang ingin saya reaksi pada hari ini. Apakah peluang dan potensi timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal? Walaupun kita ketahui Piala AFF ini bukanlah target sebenar untuk timnas Indonesia, karena target sebenar itu lolos ke Piala Dunia dan juga dengan kejuaraan Piala Asia nanti. Tetapi ini adalah untuk bibit-bibit muda. Pengalaman kepada mereka, memberikan minit bermain yang cukup dan memberikan training yang baik kepada bibit-bibit muda di U22 ini. Ajang di Piala AFF ini sebenarnya adalah untuk bakat-bakat muda, mengembangkan potensi dan juga mencukupkan minit bermain untuk menimba pengalaman kepada mereka ini. Itu sudah kita ketahui apa yang dilakukan oleh Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir. Ini untuk masa depan Indonesia 5-10 tahun akan datang. Oke guys, tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini guys, yang mana judulnya tim U22 aja sulit dikalahkan, gimana tim seniornya menang tapi Vietnam jadi bahan olok-olok ASEAN. Tanpa basa-basi yuk kita simak dulu video ini. Kemenangan Vietnam 1-0 atas Indonesia malam tadi seketika mengingatkan kepada perkataan Mada Mapang yang menyebut kalau timnas Indonesia bakal tetap sulit dikalahkan meski pakai skuad U22. Dan benar saja, malam tadi kita bisa lihat sendiri bagaimana tim senior Vietnam benar-benar dibuat frustasi dengan solidnya lini pertahanan yang dibangun timnas Garuda. Bahkan pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, terlihat kesal dari pinggir lapangan. Kim Sang-sik asuhnya selalu digagalkan oleh pemain belakang timnas Indonesia. Daripada Korea juga tuh. Pada akhirnya Vietnam menang, namun fans timnas Indonesia tak mempermasalahkannya. Toh lawan yang mereka hadapi adalah tim U22 yang secara pengalaman masih sangat kurang. Beda konteks lagi kalau yang mereka hadapi adalah tim senior yang bermain di babak round 3. Tapi pertanyaannya, lawan tim muda aja sudah frustasi. Gimana lawan tim senior yang para pemainnya sedang on fire di Liga Eropa? Kan gitu. Dan melihat situasi yang ada, kini Vietnam justru menjadi bahan olok-olok tim ASEAN. Karena bagaimanapun di Piala AFF tahun ini, Vietnam pakai skuad terbaiknya. Tapi lawan tim U22, kok pemainnya pada frustasi. Itu pun di menit ke-77 baru mendapat gol ya. Menang lawan Indonesia, Vietnam malah jadi olok-olok tim ASEAN. Sambil ngopi guys ya. Gak kerasa kalau timnas Indonesia sudah memainkan 3 match di babak penyisihan grup Piala AFF 2024, di mana dengan jadwal yang masih semrawut dan para pemain harus terbang ke sana kemari yang tentunya sangat menguras tenaga. Indonesia berhasil mengamankan 4 poin dari hasil 1 kali menang, 1 kali imbang, kejap guys, kita tinggal dulu. Vietnam 6 poin, Indonesia 4 poin, Filipina 2 poin. Seandainya Indonesia menang lawan Filipina 7 poinnya. Tapi kalau Filipina ini nanti menang, sebab dia masih 2 perlawanan ya,
Contohnya dia menang 5 poin, jadi dia di posisi yang kedua. Kemudian kalau menang lagi Filipina lawan Indonesia, dia akan menjadi 8 poin. Jadi sulit juga. Jadi Indonesia kena wajib menang lawan Filipina nanti di akhir perlawanan itu. Memang wajib menang lah, sebab kelebihan Filipina dia ada lagi 2 perlawanan. Indonesia hanya tinggal 1 perlawanan ya. Oke. Kali kekalahan. Namun laga yang cukup mencuri perhatian adalah saat bertandang ke markas timnas Vietnam. Tuan rumah yang lebih diunggulkan karena punya stamina yang lebih prima serta bermain dengan skuad terbaiknya alias tim senior. Namun menghadapi tim muda Indonesia, mereka justru kewalahan dalam membongkar lini pertahanan timnas Garuda. Bahkan di babak pertama hingga menit 78, peluang demi peluang yang didapatkan oleh pemain Vietnam selalu dihalau dengan baik oleh para pemain belakang timnas Indonesia. Meski pada akhirnya kebobolan juga, namun setidaknya timnas muda kita sudah menunjukkan peningkatan dari match-match sebelumnya. Toh di ajang Piala AFF ini, tim Indonesia tak ditargetkan untuk menjadi juara karena alasan pakai tim muda adalah untuk regenerasi dan persiapan pemain di ajang SEA Games 2025 mendatang. Sementara itu, meski kalah atas Vietnam dengan skor 1-0 malam tadi, justru tak membuat fans timnas Indonesia khawatir sama sekali. Mereka justru just fun, karena bisa berbagi poin dengan Vietnam yang sepanjang tahun 2024 ini belum bisa kalahkan timnas Indonesia, baik di senior maupun kelompok umur. Toh lawan yang mereka hadapi adalah tim muda kita. Beda lagi, kalau yang mereka kalahkan adalah tim senior yang bermain di babak round 3. Nah, baru heboh. Bahkan Ketua PSSI, Erick Thohir, justru memberikan pujian kepada timnas Garuda usai kalah atas Vietnam dengan skor 1-0. Bagaimana enggak gitu? Lawan tim senior Vietnam tapi kalah hanya dengan 1-0 saja. Berarti kita ada peningkatan dan hal itu masih terus Pak Erick pantau. Dia juga berharap timnas Indonesia bisa menang atas Filipina di match keempat di Manahan Solo. Saya nilai permainan timnas muda kita sudah baik menghadapi Vietnam yang para pemainnya lebih senior dan berpengalaman. Sayang kita kebobolan di paruh akhir babak kedua dan gol itu berbau keberuntungan. Ungkap Erick Thohir usai Indonesia kalah atas Vietnam. Sementara itu, Pak Erick pun ingin skuad Garuda fokus penuh pada laga tersebut karena dia sangat berharap timnas Indonesia bisa meraih poin penuh di laga pamungkas kontra Filipina agar dapat menunggang tiket semifinal. Karena itu di laga terakhir melawan Filipina, kita harus maksimal dan raih poin penuh. Tegas Pak Erick. Oke guys, memang target Indonesia ini ke final sebenarnya. Target yang direncanakan oleh Sinteyong dan juga PSSI itu ke final. Tapi untuk menggapai kejuaraan itu tidak ada target yang sepenuhnya. Cuman sekarang ini Indonesia ingin benar-benar untuk melatih pemain-pemain muda ini mengikuti kompetisi yang begitu bagi mereka ini adalah untuk menampilkan potensi sebenar mereka. Pemain-pemain muda ini harus mengeluarkan segala bakat-bakat yang ada dan mereka perlu segera memberi yang sedaya upaya. Kalau bisa 200% di lapangan itu. Karena ini adalah pentas mereka diberi peluang, mereka diberi ruang pemain-pemain muda ini dan mereka perlu menampilkan semua yang ada pada mereka. Itulah sebenarnya target utama PSSI dan juga Sinteyong untuk membawa pemain-pemain muda ini ke satu peringkat yang mana pengalaman itu sangat berharga dan bernilai kepada mereka di masa depan nanti ataupun untuk Piala Asia tahun depan ataupun SEA Games dan sebagainya. Oke, guys, kita lanjut.
Kemenangan perdana Nguyen Philip atas Indonesia. Kiper Vietnam, Nguyen Philip senang bisa merasakan kemenangan perdana bersama timnya usai Golden Star Warriors menang atas Indonesia di PFF 2024. Ia juga menguji permainan timnas Indonesia meski tampil bukan dengan kekuatan terbaik. Kiper timnas Vietnam, Nguyen Philip sendiri dalam pertandingan ini tak banyak mendapatkan serangan dari Indonesia. Namun tercatat Philip mampu menggagalkan 2 peluang terbaik Indonesia yang didapat Victor Dita. Usai pertandingan, Nguyen Philip mengaku senang bisa merasakan kemenangan perdana bersama timnas Vietnam. Perasaan menang bersama timnas Vietnam sangat membahagiakan. Ini kemenangan pertama saya, tapi yang lebih penting 3 poin ini sangat berarti bagi seluruh tim. Timnas Vietnam sudah punya 6 poin dan pintu ke babak berikutnya terbuka lebar, kata Philip dikutip dari Bongda 24 Pemain Hour. naturalisasi kah Pada Philip nih? 2024, Nguyen Philip sudah 4 kali bertemu dengan Indonesia. Sebelum meraih kemenangan tadi malam, ia dan rekan-rekannya telah kalah dalam 3 pertandingan. Sekali di Piala Asia dan 2 kali di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain kegembiraan atas kemenangan, Nguyen Philip juga melontarkan kata-kata pujian kepada Indonesia. Kemenangan melawan Indonesia kali ini sangat penting. Meski bukan skuad terkuat mereka, tapi kami sangat menghormatinya. Para pemain muda Indonesia bermain bagus, meski secara fisik kurang fit karena jadwal yang padat. Ucap Nguyen Philip. Oke juga Nguyen Philip nih, dia tahu Indonesia ini punya jadwal yang padat. Kalau ini timnas senior Indonesia yang main, belum tentu Vietnam boleh menang ya. Mungkin kekalahan keempat Vietnam ya kalau timnas senior Indonesia yang main. Thailand, bener kan nggak bisa menang mudah? Sementara itu, lihat reaksi dari tim-tim rival terutama Malaysia dan Vietnam yang kita tahu protes mulu gara-gara Indonesia menganggap remeh PLFF, membuat Thailand pun gak tinggal diam. Ya, menurut Teraton Bunmatan, melihat segala yang terjadi di timnas Indonesia, ia mengaku sama sekali tak kaget. Sebab pada 2021 lalu, saat Thailand mengalahkan Indonesia di final AFF, ia melihat dalam 1-2 tahun ke depan setelah itu, Indonesia akan punya tim yang menjanjikan untuk bersaing di level Asia. Dan semua itu terbukti nyata ketika sebagian besar skuad timnas yang muda-muda itu berhasil lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia, serta menembus 16 besar Piala Asia level senior. Kemudian jangan lupakan juga kesuksesan masuk semifinal di Piala Asia U23. Baginya, dengan stok pemain yang melimpah, apalagi dengan adanya pemain keturunan Indonesia, benar-benar sudah jauh berkembang dari segala sisi. Ya, senada dengan Teraton, mantan pelatih timnas Thailand, Mano Polking, yang juga pernah memprediksi kalau Indonesia bakal punya tim yang menjanjikan, benar-benar merasa takjub. Sebab dalam waktu sesingkat ini, perkembangan timnas Indonesia benar-benar signifikan. Bahkan ia pun sedikit menyentil tim-tim tetangga, khususnya Vietnam, untuk gak usah banyak protes. Sebab ketimbang seperti itu, mending media di sana fokus dan terus mengkritisi segala hal yang terjadi dengan Vietnam yang saat ini sedang dilanda kemunduran. Ya, menurut pria berpaspor Brazil itu mengakui kalau saat ini perkembangan tim muda di Indonesia sangat progresif. Akan tetapi di satu sisi, ia juga berharap kalau Thailand juga jangan sampai kalah. Sebelum ini saya sudah yakin Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan itu mulai terbukti. Sekarang Anda bisa lihat, Indonesia memiliki banyak pemain muda dan sangat progresif. Tapi saya juga yakin kalau Thailand akan bertarung dalam situasi apapun. Mereka juga punya pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman, ucap Polking dikutip dari VR Express. Dan kini Vietnam pun merasakan sendiri, meski pakai skuad terbaiknya saat melawan tim U22 Indonesia, mereka tak bisa bantai-bantai dan hanya menang beruntung dengan skor 1-0 saja. Tapi akan berbeda cerita kalau mereka ngotot dan tetap protes agar Indonesia menurunkan skuad terbaiknya di PLFF tahun ini. Jelas Indonesia akan menjadi tim yang paling diunggulkan untuk menjadi juara. Karena dari segi kualitas, timnas senior kita sudah satu level di atas tim-tim ASEAN.
Dan terlepas dari apapun, meski kalah atas Vietnam, namun sejatinya pemain muda kita sudah menunjukkan sedikit peningkatan. Bahkan mereka kini sudah mulai percaya diri dan siap untuk menghadapi match selanjutnya melawan Filipina. Karena asa untuk lolos ke babak semifinal masih terbuka lebar. So, tetap semangat dan terus berproses, karena kalian adalah masa depan timnas Indonesia. Oke guys, ajang Piala AFF ini adalah ajang kayak latihan ataupun training bagi timnas Indonesia U22 tahun ini. Dan ini semua ingin diperlihatkan sebenarnya oleh PSSI bahwa Indonesia punya ramai pemain bibit-bibit muda di kelompok umur yang akan menjadi penerus kepada timnas senior nanti. Jadi menang atau tidak itu tidak menjadi hal ataupun keputusan atau hasil itu tidaklah begitu penting bagi timnas Indonesia saat ini di Piala AFF ini. Karena yang lebih penting adalah membentuk mental, membentuk emosi, membentuk taktikal, dan juga membentuk fisik stamina pemain-pemain muda ini untuk menjadi penerus kepada timnas senior nanti. Dan disinilah akan muncul lagi Marcelino Ferdinand yang lagi ramai. Marcelino Ferdinand 1, Marcelino Ferdinand 2 akan bermunculan. Sekarang ini saya melihat pemain seperti Ditan, Kade Arel, Dodi Tripamungkas ini sudah mulai memberikan kualitas cara permainan mereka, dan hampir-hampir Ditan itu ya mencetak gol ketika melawan Vietnam. Dan Vietnam hanya di menit ke-77 baru mereka dapat menembusi gawang timnas Indonesia. Itu pun dengan lantunan bola dan kucar-kacir sedikit di bagian lini belakang timnas Indonesia. Jadi sebenarnya fans Indonesia mengharapkan Indonesia ini ke depannya akan menampilkan dan dapat memberikan pemain-pemain muda ini satu cara permainan yang punya pengalaman seperti mereka ikuti sekarang ini, seperti kayaknya training untuk timnas U22 ini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Mungkin ada info terkini dan juga beberapa perkembangan positif yang kalian boleh berikan. Jadi silakan untuk berkomentar secara positif di ruangan kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini guys, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan pada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar secara positif, memberikan info-info yang terkini itu, terima kasih banyak. Saya selalu membaca komen-komen kalian itu yang sangat memberi info-info yang berguna kepada saya. Oke, sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.